Halo semuanya, aku Fatia Kairunisa dengan NIM 0566066609 dari Prodi Perpajakan. Kali ini aku bakal menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila dari BPUPKI, Piagam Jakarta, sampai akhirnya disahkan oleh PPKI. Jadi, awalnya Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Waktu Jepang mulai kalah di Perang Dunia Kedua, mereka janji bakal mengasih kemerdekaan buat Indonesia agar rakyat Indonesia tetap mendukung mereka. Nah, salah satu langkah nyatanya adalah membentuk BPUPKI, lembaga yang ditugaskan untuk menyiapkan segala hal menuju kemerdekaan termasuk dasar negara. Dari sinilah perjalanan perumusan Pancasila dimulai. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diumumkan pada tanggal 29 April 1945 pada saat ulang tahun Kaisar Jepang. Ketua BPUPKI waktu itu adalah Dr. KRT Rajiman Widodiningrat. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, disinilah mulai muncul berbagai gagasan tentang seperti apa negara Indonesia yang akan berdiri nanti. BPUPKI mengadakan sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu ada 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, ada Supomo pada tanggal 31, dan juga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni yang menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila. Dari sinilah istilah Pancasila pertama kali muncul secara resmi. Ketiga tokoh ini sama-sama ingin membangun negara yang adil, bersatu, dan berdaulat. Tapi mereka memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda. Bung Karno akhirnya merumuskan 5 sila yang kita kenal sampai sekarang ini. Setelah sidang BPUPKI selesai, muncul perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Untuk menengahi hal itu, maka dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Yamin, Agus Salim, dan Kiai Wasid Hashim. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang berisikan rumusan dasar negara dan rancangan pembukaan UUD 1945. Salah satu isi pentingnya adalah sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi frasa ini nanti akan dapat jadi perdebatan lagi. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Salah satu keputusan pentingnya adalah menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta tadi, karena dianggap bisa menimbulkan perpecahan di kalangan non-muslim. Akhirnya, sila pertama diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat kompromi dan persatuan antar golongan. Sidang PPKI juga menetapkan UUD 1945 dan memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dari proses panjang lahirnya Pancasila, kita bisa ambil banyak pelajaran. Yang pertama yaitu nilai toleransi dan persatuan harus selalu terjaga. Yang kedua, pentingnya musyawarah dan gotong royong untuk mencapai kesepakatan. Dan yang paling penting, Pancasila bukan cuma teks dalam pembukaan UUD 1945, tapi juga pedoman hidup bangsa. Buat kita, generasi muda, ini berarti kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dari cara kita bersosialisasi sampai cara kita bersikap di dunia digital. Jadi bisa kita simpulkan kalau lahirnya Pancasila itu hasil dari perjuangan, perdebatan, dan kompromi antara para pendiri bangsa. Mereka berhasil meletakkan dasar yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tugas kita sekarang adalah menjaga, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai itu biar Pancasila tetap hidup di setiap generasi. Terima kasih banyak sudah menyimak.